Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai belajar, marilah kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan dengan doa kita tadi, semoga Allah memudahkan kita dalam proses belajar ini dan mudah kita dalam memahami pelajaran yang ibu sampaikan nanti. Baiklah, sebelum kita memulai pembahasan, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis hari akhir. Dan yang ketiga, mendeskripsikan tanda-tanda kecil dan besar menjelang hari akhir. Adapun pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang ketika kehidupan telah berhenti. Dan topik pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang iman kepada hari akhir atau kiamat. Makna hari akhir. Apakah anak-anak ibu pernah melihat bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan lain-lain? Dan tahukah anak-anak ibu bahwa suatu saat akan terjadi bencana alam yang lebih dahsyat yang akan menghancurkan alam semesta ini? Nah, itulah yang disebut dengan hari kiamat. Pada hari kiamat ini, tidak ada satu planet pun yang selamat dari kehancuran. Semua yang ada di bumi ini akan hancur tanpa bersisa sedikit pun, termasuk manusia. Sekalipun manusia itu bersembunyi di bawah tanah yang paling dalam atau bersembunyi di gedung yang paling kokoh, juga tidak akan lolos dari peristiwa hari kiamat ini. Maka dari penjelasan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa makna hari akhir itu adalah peristiwa hancurnya alam semesta dan segala isinya. Kemudian pengertian beriman kepada hari akhir. Sekarang ibu mau tanya, apakah anak-anak ibu ada yang tahu apa itu iman? Ayo, siapa yang tahu arti dari iman? Iya, iman artinya percaya dan yakin. Iman kepada hari akhir adalah percaya atau yakin bahwa kehidupan di dunia akan berakhir dan manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Jika timbangan amal kebaikan kita lebih berat dibandingkan kejahatan, maka imbalan kita adalah surga. Tapi sebaliknya, jika amal kejahatan kita lebih berat dari timbangan kebaikan kita, maka imbalannya adalah neraka. Jadi tergantung kepada kita, apakah kita memilih surga atau neraka. Jika kita ingin masuk surga, maka perbanyaklah amal kebaikan kita. Dan tentunya kita tidak ingin memilih yang namanya neraka. Kemudian, kiamat ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu kiamat sugro,
Dan yang kedua kiamat kubro. Kiamat sugro ini adalah, sugro ini berasal dari bahasa Arab yang artinya kecil. Jadi kiamat sugro ini adalah kehancuran sebagian kecil alam semesta atau berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk di muka bumi ini. Contohnya meninggalnya seseorang. Itu adalah tanda-tanda dari kiamat sugro. Kemudian yang kedua yaitu kiamat kubro. Kubro itu juga berasal dari bahasa Arab yang artinya besar. Jadi kiamat kubro adalah terjadi dengan dimulainya tiupan trompet sangkakala, malaikat Israfil, serta diiringi dengan kehancuran alam semesta beserta isinya. Pada kiamat kubro ini, semua makhluk hidup yang ada di bumi, bahkan bumi itu sendiri dan planet-planet lain akan mengalami kehancuran. Tidak ada yang selamat dari peristiwa ini. Dalam peristiwa kiamat ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, salah satunya di dalam surah Al-Qari'ah. Di sini diceritakan bagaimana proses kiamat itu, bagaimana keadaan manusia pada saat itu. Untuk lebih jelasnya, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kafarashil mabsus, wa takunul jibalu kal'ainil manfus, fa amma man sakulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu dihamburkan. Maka adapun orang yang bertimbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau menyenangkan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Sebelum terjadinya kiamat besar, ditandai dengan beberapa tanda. Adapun tanda-tanda dari kiamat kecil adalah, yang pertama, banyak kebodohan dan sedikitnya ilmu. Nah, sekarang sudah kita jumpai di mana-mana. Anak-anak tak mau lagi sekolah, tak mau lagi melanjutkan pendidikannya. Yang kedua, merebaknya perzinahan dan minuman keras. Dan perzinahan ini sudah dianggap lumrah atau biasa bagi masyarakat kita. Kemudian banyaknya orang yang enggan membayar zakat, maraknya perbuatan riba, banyak terjadi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, tanah longsor, dan badai. Dan banyak lagi tanda-tanda lainnya yang tidak Ibu sebutkan di sini. Kemudian tanda-tanda kiamat besar. Setelah tanda-tanda kiamat besar ini muncul, maka terjadilah kiamat.
Adapun tanda-tanda yang besar yang pertama yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua munculnya Imam Mahdi. Yang ketiga muncul dukhon. Dukhon ini adalah kabut asap yang panas. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Munculnya binatang melata yang dinamakan dabbah yang bisa berbicara kepada manusia. Keluarnya api yang menggiring manusia kepada mahsyar, munculnya Dajjal, dan terbitnya matahari dari sebelah barat. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Dan sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak ibu semua, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Jika ada kata-kata ibu yang salah dan tidak berkenan, ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.